Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nazilatul Ikrimah dengan NIM 21014200051, Khamsyatun Nafi'ah dengan NIM 21014200055, Anissa Salma Salsabila dengan NIM 21014200055, dan Bagas Widiagana dengan NIM 21014200056. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari periodisasi Angkatan Sastra Modern, yakni Angkatan 1950 sampai 1960-an. Kali ini kami memiliki 4 pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, peristiwa dalam perkembangan sastra Indonesia tahun 1950-an yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Salma Salsabila. Yang kedua, W.S. Rendra Sang Burung Merak yang akan dijelaskan oleh Mbak Nazilatul Ikrimah. Ketiga, sang sastrawan atau sang komunis yang akan dijelaskan oleh Mas Bagas Widiagana. Dan yang terakhir, Ajib Rosidi Sastrawan Independen yang akan dijelaskan oleh Mbak Khamsyatun Nafi'ah. Langsung saja, pokok pembahasan yang pertama yakni peristiwa dalam perkembangan sastra Indonesia tahun 1950-an. Dalam angkatan 50-an, terdapat banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh angkatan itu, perbedaan pandangan, prinsip, bahkan ada atau tidaknya krisis kesusastraan pada saat itu. Menurut Ajib Rosidi, dalam periode 1953 sampai 1961 terdapat beberapa gejolak sastra yang salah satu di antaranya merupakan istilah atau sebutan angkatan terbaru pada masa itu. Berikut merupakan beberapa peristiwa dalam perkembangan sastra Indonesia tahun 1950-an, yakni krisis sastra Indonesia, majalah sastra, istilah angkatan terbaru, manipul di Kongres BMKN, dan sastrawan serta karya-karyanya. Yang pertama, krisis sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Sebenarnya terdapat 2 orang yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar, yakni Asrul Sani dan Rifai Apin. Namun, justru mereka menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan mulai memiliki keberanian untuk korupsi. Kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Pada April 1952 diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh golongan-golongan kebudayaan gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Pen Club Indonesia, dan Pujangga Baru. Pada tahun 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan impas atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Sujatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi yang dimuat di majalah Konfrontasi. Dalam esainya ini, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Sastra Indonesia juga mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar tiada ditulis. Nugroho Notosusanto S.M. Ardan dan Bujung Saleh secara tandas menolak penamaan krisis sastra. Bagi mereka, sastra Indonesia sedang hidup dengan subur. Begitu juga H.B. Jasin mengemukakan bahwa prasaran berjudul Kesusastraan Indonesia Modern tidak ada krisis dalam Simposium Sastra pada Desember 1954. Selain itu, Sitor Situmorang pun berpendapat bahwa sastra Indonesia bukan mengalami krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Yang kedua yaitu sastra majalah. Pada tahun 1953, penerbit Balai Pustaka mulai berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi, penempatan pemimpin
yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi, sehingga aktivitas sastra hanya terbit dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karya-karya yang dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk cerpen, sajak, dan karangan lain yang tidak begitu panjang. Para pengarang setelah Angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah yang pada saat itu dipimpin oleh pengarang Angkatan 45. Majalah kisah yang eksis pada 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang memunculkan tulisan-tulisannya dalam majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang dipimpin oleh Nugroho Noto Susanto. Ada juga majalah prosa pimpinan Adjie Rosidi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka, Asuhan SM Ardan, dan majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia atau Gelanggang dan Indonesia. Berikutnya, Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia. Istilah Angkatan Terbaru muncul pada tahun 1960. Beberapa pendapat mengatakan istilah Angkatan Baru muncul disebabkan oleh Adjie Rosidi yang memberikan prasaran sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada perkembangan kesusastraan Indonesia di dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa tahun 1960. Padahal di dalam prasaran itu telah Adjie kemukakan dengan tegas bahwa judul prasaran dan istilah Angkatan Terbaru adalah perumusan pihak panitia simposium. Tepatnya, orang itu adalah Nugroho Noto Susanto. Secara eksplisit, Nugroho pun pernah mengemukakan pendapatnya mengenai soal krisis dalam kesusastraan Indonesia dengan kelahiran Angkatan Baru sesudah Angkatan 45 dalam sebuah karangan yang ditujukan kepada sahabatnya Ramadan KH. Selanjutnya, manipul di Kongres BMKN. BMKN sendiri merupakan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Kongres BMKN bulan Juli tahun 1960 yang diselenggarakan di Bandung merupakan kongres terakhir. Orang-orang lekra mengajukan sebuah usul resolusi yang intinya agar BMKN menerima Manipul dan Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan. Usul ini membawa dampak yang menarik perhatian dari para peserta kongres. Pada sidang terakhir, Pleno Kongres BMKN 1960 beredar selebaran stensilan berbentuk sebuah puisi. Ini merupakan usul resolusi lain mengenai Manipul dan Usdek yang telah diajukan pada sidang rapat pleno. Resolusi dalam puisi ditandatangani oleh 5 penyair yaitu Dodong Dwi Praja, Adjie Rosidi, Ramadan KH, Toto Sutarjo, dan Sayeni KM. Yang terakhir, beberapa sastrawan dan karya-karyanya. Yang pertama, Pramudia Anantatur dengan karya-karyanya Perburuan, Bukan Pasar Malam, Keluarga Gerilya, Mereka yang Dilumpuhkan, dan Cerita dari Blora. Kemudian ada W.S. Rendra dengan karya-karyanya Balada Orang-orang Tercinta, 4. Kumpulan Sajak, dan Ia Sudah Bertualang. Adjie Rosidi dengan karya-karyanya Tahun-tahun Kematian, Di Tengah Keluarga, Pesta, dan Sebuah Rumah Buat Hari Tua. Kemudian ada juga N. Hadini dengan karyanya Dua Dunia dan Hati yang Damai. Melalui karya-karya mereka dapat ditarik kesimpulan karakteristik karya pada angkatan 1950 sampai 1960-an. Pada puisi, terdapat gambaran suasana suram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Biasanya juga mengungkapkan masalah-masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, dan belum adanya pemerataan hidup. Selain itu, banyak yang mengemukakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat sebagai pokok-pokok sajak balada.
Sedangkan pada karya sastra prosa, cerita perang mulai berkurang, menggunakan kehidupan sehari-hari, dan cerita tentang kehidupan pedesaan dan daerah mulai muncul. Banyak juga yang mengemukakan pertentangan politik. Demikianlah beberapa peristiwa dalam perkembangan sastra Indonesia pada tahun 1950-an. Kehidupan sastra tahun 1950-an memiliki isi yang pastinya sangat berpengaruh kepada periode-periode berikutnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena dilihat dari rentang waktu yang cukup singkat, namun memiliki banyak masalah dalam sastra yang terjadi kala itu. Pada periode ini pula banyak membuka wawasan pembaca mengenai masalah-masalah yang pernah menjadi hiasan sastra pada masa tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sastra sekarang ini dibesarkan oleh pemikiran-pemikiran dan masalah-masalah pada kehidupan sastra masa 1950-an. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya mengenai W.S. Rendra Sang Burung Merak akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nazilatul Ikrimah. Salah satu sastrawan angkatan 1950 sampai 1960 yang biasa dijuluki dengan Sang Burung Merak adalah W.S. Rendra. Mari kita bahas bersama-sama. W.S. adalah singkatan dari Willibrord Surendra, dari nama lengkap beliau yaitu Willibrord Surendra Broto. Beliau lahir pada tanggal 7 November 1935 di Surakarta. Ayahnya dikenal dengan nama Subroto Atmojo. Pada mulanya, beliau seorang kepala sekolah dasar Kanisius di Kabalen, Surakarta. Kemudian menjadi guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada SMA Katolik di Surakarta. Sementara sang ibu, yang bernama Raden Ayu Katarina, merupakan seorang penari di Istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang menggeluti seni dan budaya, mempengaruhi Rendra sebagai seniman dengan karya-karyanya yang memberikan dampak bagi dunia seni Indonesia. Terlahir sebagai seniman multitalenta, Willy, panggilan kesayangan W.S. Rendra, malah melintang di dunia seni Indonesia lewat medium puisi dan dunia akting. Beberapa karyanya yaitu Dataran Lembah Neraka, Orang-orang di Tikungan Jalan, Empat Kumpulan Sajak, dan masih banyak lagi. Dari beberapa karya tersebut, di samping menampilkan sindiran terhadap politik, Rendra juga menampilkan keindahan dalam sajak-sajaknya. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai burung merak. Dalam pendidikannya, beliau mulai menunjukkan jiwa seninya pada masa SMP, sekitar tahun 1948 di SMP Brudiran, Surakarta. Saat kelas 2 SMP, sajak-sajak karya beliau mulai dipublikasikan di majalah-majalah seperti majalah Siasat, majalah Kisah, dan majalah Konfrontasi. Kemudian beliau menempuh masa SMA-nya di SMA Santo Joseph mulai dari tahun 1952. Pada tahun itu, beliau menulis drama Kaki Palsu. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 1953, beliau kembali menulis drama Dataran Lembah Neraka. Kemudian pada tahun 1955, beliau memainkan drama Hanya Satu Kali karena John Galsworthy dan Robert Mimas yang diterjemahkan oleh Sitor Situmorang. Kemudian beliau menempuh perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Barat,
Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Namun, tidak sampai lulus, beliau sudah mendapatkan beasiswa untuk belajar drama dan seni dari American Academy of Dramatic Art pada tahun 1964, yang menjadikannya orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan drama di EEGE. Sebelum pulang ke tanah air, beliau menyempatkan diri untuk belajar tari dengan Jane Erdman untuk belajar menciptakan improvisasi atas dasar kesan yang diterimanya. Bengkel Teater Rendra. Pada mulanya, Bengkel Teater didirikan Rendra di Yogyakarta pada tahun 1967. Di Bengkel Teater, ia menggelar karya seperti Perjuangan Suku Naga dan karya Gubahan dari Oedipus the King, Antigone, dan Lysistrata dalam gaya yang bersumber pada Bertolt Brecht. Dalam Bengkel Teater sering menyajikan permasalahan sosial dan politik dalam setting yang tidak terduga, sehingga kelompok ini menjadi sangat terkenal di Indonesia dan dianggap memberi suasana baru dalam dunia teater Indonesia. Namun karena ini pula, mereka mendapatkan tekanan dari penguasa. Pertunjukan Bengkel Teater kemudian dipersulit, sehingga keadaan ini membuat Rendra untuk hijrah ke Jakarta lalu ke Depok. Di Depok, pada tahun 1970, Rendra mendirikan Bengkel Teater Rendra. Pementasannya semakin berkiblat pada Brecht melalui Panembahan Dressel. Kedua bengkel yang didirikan Rendra memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia teater di Indonesia. Beberapa seniman terkemuka lahir darinya. Pada tahun 1990-an, teater Rendra surut karena alasan ekonomi dan politik. Namun demikian, teaternya di Depok masih menjadi pusat usaha teatrikal dan artistik. W.S. Rendra ketika melawan tirani Orde Baru. Lantaran karya-karyanya yang syarat akan protes, kekuasaan otoriter kala itu memang membatasi ruang gerak para seniman, terutama yang mengkritik pemerintahan. Begitu pula Rendra, yang jadi sorotan aparat lantaran aktif mendukung gerakan mahasiswa pada masa pemilu 1977. Saat itu mahasiswa mulai mengusung isu-isu politik seperti ketidakpercayaan kepada pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden karena tidak bisa memulihkan kondisi perekonomian bangsa yang terpuruk. Pada tanggal 1 Desember 1977, dalam rapat mahasiswa di Salemba, Jakarta, pembacaan puisi Rendra yang berjudul Pertemuan Mahasiswa mampu mengorbankan semangat perlawanan. Kemudian Rendra ditangkap dan menjadi tahanan di rutan militer Jalan Guntur, Jakarta. Setelah kejadian itu, pementasan teater Bengkel Teater Rendra kerap mendapat pengawasan ketat dari aparat. Tak hanya sekali, Rendra harus berurusan dengan aparat dan penguasa. Pada tanggal 27 Juni 1994, ia juga ditahan. Penahanan itu tak lepas dari peristiwa pemberedelan media Tempo 6 hari sebelumnya. Pada tanggal 21 Juni 1994, menjadi hari paling kelam dalam sejarah pers di Indonesia, terutama bagi awak Tempo, insan media, dan rakyat Indonesia. Departemen Penerangan yang dipimpin Harmoko mengeluarkan surat keputusan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPT majalah Tempo. Pemberedelan ini terjadi lantaran Tempo menerbitkan berita
dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang ex-Jerman Timur yang diprakarsai Menteri Riset dan Teknologi pada waktu itu, yaitu B.J. Habibie. Sementara itu, pelaksana pemimpin redaksi Tempo ketika itu, yaitu Fikri Jufri, menggelar konferensi pers dadakan. Di depan para reporter televisi, Fikri berkata, "Pemberedilan ini adalah pelanggaran atas kebebasan pers." Ucap dia disambut sorakan para karyawan. Tentunya, pencabutan SIUPP Tempo itu justru membangkitkan amarah para wartawan muda pada masa itu. Pada Senin, tanggal 27 Juni 1994, terjadi kerusuhan saat polisi membubarkan paksa demonstran. Puluhan orang terluka dalam insiden tersebut. Aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Rendra dan beberapa aktivis lainnya yang melakukan demonstrasi memprotes pemberedelan media tersebut di dekat kantor Departemen Penerangan. Rendra sempat dibebaskan, tetapi kembali memprotes pemberedelan tersebut dengan cara mengadukannya kepada DPR. Rendra sendiri diterima oleh DPR, fraksi ABRI, yang kemudian mendengarkan aspirasi penyair tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Widiagana dengan NIM 21014-256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sastrawan antara tahun 1950 sampai tahun 1960, yaitu Pramudia Anantatur, dengan judul Sang Sastrawan atau Sang Komunis. Pramudia Anantatur atau kerap disapa dengan Pram lahir di Blora tahun 1925 dengan nama kecil Pramudia Anantamastur. Hal ini diperjelas dengan buku semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Pram lahir dari keluarga bapak seorang guru dan ibu seorang penjual nasi. Bergabungnya Pram dalam Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra sendiri adalah lembaga bentukan dari PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, untuk bergerak di bidang sastra. Sebelum bergabung di Lekra, Pram bekerja di Balai Pustaka setelah ia memenangkan karyanya berjudul Perburuan. Setelah itu, ia mengalami konflik dengan keluarga karena krisis ekonomi yang dia alami. Hingga Pram diusir oleh istrinya dari rumah. Keterpurukan itu membuat Pram semakin bersemangat hingga ia ditawari oleh Sekjen Lekra untuk jadi penerjemah buku karya Maxim Gorki. Setelah cukup lama berjemur di Lekra, pada Kongres Nasional pertama Lekra, diangkatlah Pram menjadi salah satu anggota pimpinan pusat Lekra. Hal ini menjadi kabar gembira untuk PKI karena menjadikan Pram sebagai panglima sastrawan PKI. Pencapaian beberapa karya Pram. Sejak tahun 1959 terdapat 24 buku yang dicekal pemerintah. Salah satunya adalah tetralogi Buru yang berisi Jejak Langkah, Rumah Kaca, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, kemudian Hoa Kiau di Indonesia, kemudian Keluarga Gerilya. Eksistensi Pram sebagai anggota kelompok kiri cukup membekas dalam dirinya, hingga ia dicap sebagai komunis sepanjang hayat oleh beberapa kelompok. Penahanan. Karena Lekra dianggap sebagai lembaga bentukan PKI dan Pram berkecimpung di dalam Lekra, maka terjadilah peristiwa G30 SPKI yang menjadikan Pram dipenjara di Pulau Buru selama 14 tahun, sejak tahun 1965 hingga tahun 1979. Di dalam penjara, Pram tetap menulis beberapa karya dengan moto hidup Pramudia Anantatur, yaitu dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, yaitu sebuah keberanian. Sekian presentasi dari saya. Kalau punya mohon maaf, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Homsyatun Nabiah dengan NIM 21014200052
akan melanjutkan menceritakan tokoh sastrawan periode 1950 sampai 1960-an dengan judul Ai Prosidi Sastrawan Independen. Ai Prosidi adalah sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1938 di Cirebon. Beliau wafat tanggal 29 Juli tahun 2020 pada usianya yang ke-82. Ai Prosidi merupakan sastrawan yang sangat produktif. Menurut penelitian dari Dr. Ulrich Kretz, beliau merupakan pengarang paling produktif dalam kategori sajak dan cerita pendek. Hingga tahun 1983, tercatat karyanya telah mencapai 326 judul serta mendapat tempat di 22 majalah. Awal karir perjalanan Ai Prosidi adalah pada usianya yang ke-17 tahun. Ai Prosidi dipercaya menjadi redaktur majalah prosa dan menerbitkan novel pertamanya. Setelah novel Tahun-Tahun Kematian terbit, karya lain terus mengikuti, berupa cerpen, sajak, drama, kritik, dan banyak lagi. Bahkan, beberapa karyanya telah diterjemahkan dalam bahasa asing. Sebagai sastrawan, ideologi yang Ai Prosidi pilih adalah menjadi sastrawan kubu netral. Beliau tidak mau masuk pada pengelompokan yang beliau anggap hanya strategi politik. Karya-karya yang telah diciptakan antara lain Tahun-Tahun Kematian, Di Tengah Keluarga, Suatu Rumah Buat Hari Tua, Cari Muatan, Pertemuan Kembali, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah Ai Prosidi pada tahun 1950 sampai 1960-an. Sikap Ai Prosidi sebagai sastrawan tidak mau masuk dalam pengotakan yang banyak terjadi pada periode tersebut. Pada masa itu, terdapat 4 golongan sastrawan. Yang pertama, Lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat yang merupakan organisasi seniman aliran sosialis, yang beranggotakan sastrawan Pramudia Anantatur, Ismail Hamid, dan lain-lain. Yang kedua, ada sastrawan yang masuk pada manifestasi kebudayaan, yaitu perkumpulan seniman yang memilih seni murni. Artinya bahwa seni adalah untuk seni, bukan tujuan lain. Tokohnya seperti H.B. Jassin, Taufik Ismail, dan sastrawan lainnya. Golongan yang ketiga adalah golongan yang bernaung di bawah partai politik, seperti Sitor Situmorang, yang bernaung di bawah partai LKN-PNI, atau Usmar Ismail, di bawah partai Lesbumi NU. Ai Prosidi tidak memilih masuk pada ketiganya. Beliau memilih menjadi sastrawan independen bersama Trisno Juwono dan sastrawan lainnya. Ai Prosidi menganggap pengotakan tersebut tidak lagi merupakan langkah kebudayaan, melainkan sudah merupakan langkah politik. Beliau menyampaikan prinsipnya dalam bersastra, yaitu sebagai seniman mereka harus percaya pada kekuatan hasil ciptaannya saja, dan percaya bahwa kekuatan hasil ciptaan dapat mengatasi segala kotak yang dibuat oleh politik. Baik, sekian presentasi dari kelompok periodisasi tahun 1950 sampai 1960-an. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami memberikan kesempatan 2 pertanyaan untuk setiap pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.